Asal ada di mata saya ya Fatah ya Alim ya Fatah ya Alim ya Fatah ya Alim. Samping apa tuh Iftah lana fadlan qariban wa inna ta'allum wa ta'lim. Wa tadhakkara wa tadhkir wa tafa wa intifa' wa naf'a wa intifa' wal istifada wal hatta 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur serta taufik dan hidayah sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan untuk senantiasa duduk di majlis kita dengan harapan dan doa yang senantiasa kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan berkah duduknya kita di majlis ilmu, berkah bacaan ratibul adab, Allah kabulkan segala macam doa dan hajat kita, Allah mudahkan urusan kita dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan Allah jadikan ilmu kita ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masih melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji, dan sebelumnya seperti biasa kita masih membahas dalam syair-syair Aqidatul Awwam yang masih dalam penyebutan nama Nabi dan Rasul. Sampai terakhir kemarin kita menyebutkan Nabi Sulaiman dan berbagai macam hikmah yang ada di dalam kehidupan beliau. Yang selanjutnya disebutkan di sini Nabi Ilyas, ya wa yattasilu nasabuhu bi Harun bin Imran. Ya, dan Nabi Ilyas ini adalah salah satu nabi yang nasabnya bersambung kepada Nabi Harun. Ya, jadi masih keturunannya Nabi Harun, ya, saudara dari Nabi Musa yang Allah kirimkan juga beliau kepada Bani Israel. Ya, enggak banyak penjelasan tentang beliau Nabi Ilyas. Ya, dan selanjutnya ada Nabi Yunus bin Matta. Ya, Nabi Yunus ba'athahu Allah ila qaumihi fi Nainawa. Ya, Allah utus Nabi Yunus itu ke satu kaum di daerah Nainawa, kalau nggak salah daerah Afrika, min qaral Musir wa huwa alladhi najjahu Allah minal gham. Ya, dan Nabi Yunus ya adalah nabi yang Allah selamatkan dari kesulitan, yang sering dikenal dengan Shahibul Hud. Ya, nabi yang berurusan dengan ikan paus. Yang beliau katakan di sini sababu syarh sabab, bahwasanya sebab diantara hikmah yang dikatakan para ulama sebab Nabi Yunus bisa dihukum sama Allah, bisa dihukum sama Allah sampai akhirnya ketelan sama ikan paus. Sebabnya diantara yang dikatakan da'a qaumahu falam yu'minu faghadiba wa kharaja min duni ayyadana lahu Allah bil khuruj wa huwa ijtihadu minhu alaihi salam. Lamma raqiba as-safina wa ta'arrada li khatar ujriya bainahum qur'ah waqa'at alaihi ulqiya fil bahr fabtala'ahu al-hud bi amrillahi tuna ayyaman sahu bi ada. Kata sebagian mufassirin sebabnya, sebab kenapa Allah hukum, karena kita dengarkan ayatnya wa dhannuni idh dhahaba mughadiban. Dan Dhannun ini Nabi Yunus, ketika dia pergi, ketika dia meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Marahnya kenapa? Da'ahu qaumuhu falam yu'minu. Dia udah capek-capek berdakwah, nggak ada yang beriman, nggak ada yang ngikutin. Makanya dikatakan Nabi Yunus banyak. Nabi Nuh yang berdakwahnya hampir 1000 tahun, itu yang beriman cuma 82 orang. Nabi Nuh dakwahnya hampir 1000 tahun, yang beriman cuma 82 orang. Kenapa? Maksudnya apa? Pelajaran buat kita, khususnya buat kita para pendakwah yang jadi guru apa segala macam. Tugas kita yang ngajarin, tugas kita yang ngajakin. Yang bikin pintar bukan kita. Dan ini juga sama, pelajaran kita sebagai orang tua. Kita pasti pengen anak-anak kita jadi orang yang baik, bahkan pintar dalam agama. Tugas kita yang ngapain? Ngajarin. Tugas kita yang nemenin. Tugas kita yang ngebimbing. Tugas kita kalau punya duit masukin ke pesantren. Kalau punya duit misalnya manggil ustaz ke rumahnya buat ngajarin privat agama, panggilin. Itu tugas kita. Kalau seandainya na'udzubillah masih ada 1-2 anak kita yang ternyata tak sesuai dengan apa yang kita mau, kita udah arahin ke agama, tahu-tahu masih lari ke dunia juga. Kita udah arahin buat belajar agama, masih juga senang-senang terhadap dunia juga. Salah nggak kita? Yang enggak.
Tugas kita sebagai orang tua ngajarin, jalanin kewajiban biar anak kita kenal agama, biar anak kita taat sama Allah. Karena masing-masing dari kita tugasnya cuma biar nanti di akhirat nggak Allah tuntut. Tugas kita nih tugas kita masing-masing, dari anak kepada orang tua kepada anak, suami kepada istri, istri kepada suami. Ngejalanin tugasnya sebenarnya asas paling dasar biar nanti di akhirat Allah nggak tuntut. Kalau seandainya anak kita masuk neraka sebabnya nggak kita ajarin, kita bakal dituntut kan? Bakal ditanya kenapa anaknya nggak diajarin agama. Makanya salah satunya ada dalam riwayat yang meskipun itu lemah, ada seorang bapak yang udah mau masuk surga, kaki kanannya katanya udah masuk ke dalam surga, tapi kaki kirinya belum. Terus ketika dia mau masuk, ada yang teriak dari bawah, ya Allah, jangan biarkan anak orang ini masuk ke dalam surga, biarkan mereka atau biarkan dia bayar dulu kezaliman yang dia lakukan pada kita. Ketika dilihat ternyata yang teriak anak dan istri. Ketika dia kagetnya dilihat siapa nih orang yang ternyata orang yang maksa atau minta kepada Allah buat berhentiin dia biar gak masuk surga dulu, siapa nih? Pas dilihat ternyata anak bini. Ditanya sama Allah, apa sebabnya? Kok ini nuntutnya orang bilang biar dimasukin ke neraka, biar bayar kezalimannya? Ya Allah, kita ini sekarang di neraka. Kita sekarang di neraka, dan sebab kita masuk neraka adalah karena dia cuma ngasih dunia, gak ngasih kita agama. Ditanya sama suami, benar yang mereka ucapin? Benar ya Allah, tapi kan saya udah ngasih uang banyak, saya udah ngasih handphone yang terbaru, saya udah ngasih motor yang terbaru, saya udah ngajak jalan-jalan, semua udah saya kasih makanan, minuman yang bergizi, semua udah saya kasih. Keluarganya ngotot lagi, iya memang, tapi dia nggak ngajarin kita agama sehingga kita nggak mengerti kewajiban kita apaan. Kata Allah, khudhu hadzal zalim ma'a ahli lana. Ambil nih bapak, ambil nih orang, sama keluarganya masukin ke neraka bareng-bareng. Tapi kalau seandainya orang tuanya atau suaminya udah ngajarin, urusannya beda lagi. Allah tahu ya, Allah tahu. Kalau Allah nggak tahu, Allah nanya tuh biar terjadinya hujah mungkin. Kalau Allah mau langsung nih, fulan neraka, awal surga, fulana surga, fulana neraka, bisa. Allah udah tahu kok, catatannya ada malaikat. Tapi sengaja Allah sebelum menentukan kita masuk surga atau neraka, kita ditanya, seakan-akan biar kita benar-benar ngaku salah. Kan kayak kita misalnya nih. Kalau kita nih tiba-tiba dimarahin, kan kadang-kadang heran kan nih, orang gua salah apa-apa, bukan nggak salah sebenarnya, nggak ngerasa salah. Kenapa? Karena nggak kasih tahu dulu kesalahannya. Tapi kalau udah dikasih tahu kesalahannya, habis itu dimarahin pasti nerima. Itu begini semalam nih, begini, kan udah dibilangin jangan begini. Tapi kalau tiba-tiba langsung pulang ke rumah dimarahin, kita kadang-kadang kesel juga kan. Apaan sih gua udah pulang tiba-tiba dimarahin, salah gua apaan? Sebenarnya bukan nggak salah, ada, cuma dia nggak ngerasa. Makanya di akhirat sengaja Allah tanya, kamu udah ngajarin belum anak istri kamu agama? Sebenarnya Allah tahu, cuma biar dia ngaku sendiri aja. Sehingga secara nggak langsung dia mengakui dirinya pantas di mana. Ada masih tanya, kamu ngajarin nggak? Ya enggak ya Allah, yaudah ambil nih bapak, keluarganya masukin ke neraka bareng-bareng. Ada dia bilang, Nabi Yunus ini ketika berdakwah nggak ada yang beriman, ngambek deh, kesal. Kesal yang saat itu lupa bahwasanya yang bikin mereka beriman dan menerima dakwah mereka sejatinya Allah. Makanya kalau kita baca ayat Al-Quran, innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kamu nggak bisa ngasih hidayah kepada siapa yang kamu suka, tapi yang ngasih hidayah itu Allah. Kalau seandainya kita bisa ngasih hidayah gara-gara keindahan akhlak dan ilmu kita, kayaknya keluarga Nabi bakal Islam semua. Tapi kan masih banyak paman-pamannya pun yang nggak terima dakwah beliau ya, karena memang itu. Tapi kan Nabi sebagai Nabi udah ngejalanin tugasnya. Makanya jangan gampang ngambek, jangan. Kalau nanti kita doain laki kita, laki doain bininya udah ngajarin apa segala macam masih kurang, mungkin tadi hidayah Allah belum datang ke dia. Dan ini juga jadi pelajaran buat kita yang udah ngerasa dapat hidayah dari Allah, hati-hati, jangan gampang dihilangin. Kalau kemarin kita nonton streamingnya Habib Umar tuh, beliau bilang tahun baru ini jaga amanah, kata beliau. Yang beliau maksud amanah bukan barang, bukan duit, bukan jabatan, bukan. Jaga amanah la ilaha illallah yang udah Allah kasih ke kita. Jaga amanah bahwasanya kita udah dinisbahkan kepada Nabi Muhammad. Jaga, itu amanah dari Allah, jangan dikhianatin.
La ilaha illallah dari dikasih ke kita, jangan dikhianati. Walhasil, ketika beliau marah, akhirnya beliau tinggalin kaum tersebut, tapi nggak atas izin Allah. Nah ini apa namanya? Ini perbedaan buat kita sama orang-orang soleh. Kalau orang-orang soleh itu pergerakannya selalu mendapat isyarat dan ilham dari Allah, sehingga mereka nggak boleh bergerak sembarangan. Bergerak sembarangan dikit tanpa izin Allah nanti dihukum. Nah ini Nabi Yunus ketika ngerasa nggak ada orang yang beriman, akhirnya ditinggalin ke kaum, ditinggalin udah ngambek keluar, nggak mau dakwah lagi. Akhirnya pas naik ke kapal, kan kapalnya mau rusak, mau hancur, mau tenggelam karena kelebihan muatan. Akhirnya diundi siapa yang dapat. Ada yang bilang pakai kertas dilempar, ada yang bilang pakai ini apa segala macam gitu. Pokoknya yang dapat berarti harus turun. Gimana cara turun nih? Turun udah terus, mau lempar ke laut, mau dengan sukarela, mau dilemparin, yang penting turun. Akhirnya jatuh ke Nabi Yunus. Memang Allah yang nyuruh, udah memang Allah yang ngatur. Jatuh ke Nabi Yunus, masuk ke lautan, ditelan sama ikan paus. Tapi memang dasarnya ditelan sama ikan paus ya cuma hukuman dari Allah aja. Makanya di dalam perut ikan paus pun beliau nggak ngerasa sakit, dan nggak ada paus itu berhasil nyakitin beliau, ngunyah apa segala macam, enggak. Emang Allah yang ngatur, cuma buat hukuman doang. Terus di ayat itu Allah katakan wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alaihi. Dan Nun dia keluar ngambek dari kaumnya, habis itu dia dilempar ke laut, ditelan sama ikan paus. Fa dhanna, Nabi Yunus merasa kayaknya gue mati nih. Ini hukuman dari Allah, kayaknya mau saya habis di sini nih. Karena udah di dalam perut ikan paus kan nggak mungkin ada di atas kan? Di atas bukan ikan paus, ikan ceri kali. Ikan paus masih adanya di bawah, jarang-jarang ke atas kan? Di bawah, di dalam dasar lautan, di perut ikan paus. Karena ada pintu rumah. Ya udah mikirin lan naqdir alaih, mikirnya ya Allah, ini kayaknya nggak bakal selamat dan dah. Kadang-kadang kita mikir begitu ya. Ada satu masalah yang kita mikir deh, kayaknya nggak bisa gue lewatin nih. Kayaknya gue nyerah dan dah. Kayaknya ini batas kemampuan gue dah. Gitu. Kayak sering kita bilang, kalau kita ngukur menyelesaikan masalah dengan batas kemampuan kita, nggak ada masalah yang bisa kita selesaikan. Tapi kalau kita ngukurnya pakai kekuatan Allah, masalah kayak gimana, ini bisa kita selesaikan. Fadonna allan naqdir alaih, dia mikir nih, kayaknya gue nggak bisa ngelewatinya nih. Karena ada fitulumat. Hebatnya mereka, masih pasrahnya mereka adalah balik kepada ibadah. Karena ada fitulumat, dalam keadaan gelap di perut ikan paus, di lautan yang dalam, beliau mengucap, nada fitulumat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Fanajjaynahu minal fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Kata Allah, ini kan beliau tobat nih ya. Kan subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Beliau tobatnya, beliau ngaku saya zalim, saya salah ya Allah, saya zalim, saya salah, saya zalim, saya salah. Dia tobatnya, fastajabna lah. Kata Allah, kita terima tobatnya. Fanajjaynahu minal gham. Dan akhirnya kita selamatkan dia dari kesulitan yang dihadapi. Makanya Syekh Mutawi Sya'rawi beliau bilang, nyeritain tentang Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Kata beliau, saya bingung. Dia ngomong Imam Ja'far As-Shadiq, saya bingung. Ada orang yang punya masalah seakan-akan kehabisan jalan. Apakah dia nggak ngebaca kisahnya Dhannun, kisahnya Nabi Yunus ketika ditelan ikan paus, Allah bilang kan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ketika beliau baca itu, kata Imam Ja'far As-Shadiq, apa jawaban Allah langsung? Fanajjaynahu minal gham. Langsung, saya selamatkan dia. Makanya kata para ulama, kalau kita ada masalah, bacalah banyak-banyak ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Dari kata-kata tadi, dan kalau kita arti ini, la ilaha illa anta, ya Allah tiada Tuhan selain Engkau, subhanaka maha suci Engkau, ini kuntu minal zalimin, sesungguhnya saya adalah orang yang zalim terhadap diri saya sendiri. Ada kata-kata minta selamatin nggak? Ada nggak? Ada doa biar dikeluarin nggak? Kata para ulama, kadang-kadang buat nyelesain masalah nggak perlu minta banyak-banyak, ngaku salah aja mau tadi selamatin. Nggak usah kalau ya Allah gimana minta doain dong biar begini, nggak ya Allah saya salah, mungkin gara-gara dosa saya, gara-gara kesalahan saya, sholat yang kemarin ditinggalin, puasa yang kemarin ditinggalin, ngaku aja salah dulu. Itu ngaku salah, tobat ntar Allah selamatin. Baca banyak-banyak kita yang pernah dikasih amal itu baca 40 kali 40 kali di qiyamul lail. Banyak la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tapi tadi dengan perasaan, memang perasaan benar
bersalah nih. Bukan sekedar bacaan asal-asalan, bukan. Baca 40 pakai tasbih digital, 40 bacanya sambil bengong. Ya kalau nggak sambil bengong biar tangan tuh sambil main handphone. Ya main handphone masih nggak puas juga sambil dengerin lagu lagi. Ya kadang-kadang la ilaha illallah ini belibet sama lagunya jadi. Nggak baca benar tapi baca dengan keadaannya Nabi Yunus. Apa keadaan Nabi Yunus? Keadaan yang paling pasrah, yang beliau yakinin nggak ada lagi yang bisa nyelamatin kecuali Allah. Apa hikmahnya? Jangan gampang ngerasa nggak bisa. Ya jangan gampang ngerasa nggak bisa. Dan tadi biasanya begitu. Ya, biasanya yang gampang ngerasa nggak bisa, yang gampang ngerasa nyerah, biasanya mereka-mereka yang berharap menyelesaikan masalahnya dengan diri. Akhirnya ketika mereka menghadapi masalah yang mereka rasa lebih besar dari diri mereka, udah nyerah duluan. Tapi mereka-mereka yang bersandar sama Allah, yang mereka tahu kekuasaan Allah lebih besar daripada masalahnya, bisa. Kan dibilang kan, jangan bilang ya Allah saya punya masalah besar, tapi bilang wahai masalah saya punya Allah yang maha besar. Dibalik. Ya jangan bilang ya Allah, Allahu Akbar, masalahnya gede banget ya. Dibalik. Wahai masalah, aneh gak takut. Ya anak punya Allah yang lebih besar dari segala sesuatu. Makanya Imam Syafi'i ketika ingat-ingat dosanya beliau bikin syair kan. Ta'adhamani dzambi falamma qarantuhu bi'afwika kana 'afwuka a'dhama. Kata beliau ketika saya ngerasa sumpah, saya ngerasa takut, saya ngerasa salah, ta'adhamani dzambi. Dosa saya ini seakan-akan menggunung numpuk di numpuk di kepala ngebebani. Falamma qarantuhu bi'afwik. Tapi ketika saya sadar, saya bandingkan dosa saya dengan ampunan Engkau. Karena afuka a'udhu, di sana saya sadar ternyata ampunanmu lebih besar. Ya, dan jangan berbuat sesuatu yang Allah nggak inginin. Ya, takutnya ntar bagus kalau dihukum di akhirat aja udah pedih. Apalagi di akhirat juga dapat bonus di dunia juga, serem nih. Ya kan dari beliau tuh, ya beliau berdakwah, Allah suruh dakwah sabar, tapi beliau nggak sabar, justru malah ninggalin kaumnya. Ya intinya tadi, yang paling berharga adalah Nabi Yunus. Makanya para ulama kita sering ngomong, kalau ada orang ngadepin masalah, dia ngira masalahnya nggak bisa diselesaikan, ulamanya nanya, masalah ini udah sama dengan orang yang ketelan sama paus dibawa ke dasar lautan belum? Iya kan? Kita punya masalahnya dulu nggak ada jalan lagi nih, nggak ada jalan mana? Di perut ikan paus, lu nggak tahu jalan keluar, kalaupun keluar di dalam dasar lautan. Lebih mana ya? Siapa yang lebih nggak punya jalan? Nabi Yunus kan harusnya kan? Ya, tapi ternyata Allah bikin jalan. Makanya dibilang kan, orang yang bertakwa Allah kasih jalan meskipun itu nggak ada jalan. Kasarnya kalau dilihat depan kita tembok nih, dia bikin jalan belum Allah udah. Mau kan dibilang jalan buntu tak turun tangga. Kalau udah Allah yang ngasih jalan. Ya, makanya tinggal kita nyama Allah gimana. Itu Nabi Yunus. Tadi insya Allah kita lanjutin dengan nabi-nabi yang lain. Ya dengan kesabaran yang mereka dalam berdakwah yang bisa kita jadikan pelajaran. Ya, dan kemarin terakhir dalam fikihnya, ya kita berhenti di pembahasan min syuruti shalah. Ya dari syarat sahnya salat. Apa al-ilmu bidukhulil waqti. Ya harus tahu dulu ya bahwasanya salat udah masuk waktunya. Ya al-ilmu bidukhulil waqti. Kemarin kan terakhir kita berhenti salat itu harus suci dari najis di pakaian, tempat dan badan kan. Ya terus kemarin kita bilang yang ketiga Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu adalah sebuah kewajiban yang Allah tetapkan kepada orang-orang mukmin. Makanya susah banget sholat. Kalau orang nggak ada keimanan ini susah. Islam banyak, tapi kalau nggak ada keimanan biasanya sholatnya susah. Karena memang dasarnya Allah bilang sendiri tuh, Inna sholata kanat alal mu'minin. Sholat itu kewajiban buat siapa? Buat orang mukmin. Ya tapi udah punya waktu yang telah ditetapkan. Ya makanya dibilang fayajibu an taqa'afi. Maka sholat itu wajib, ya sholat itu wajib dilaksanakan sesuai dengan waktunya. Ya wa ghairu annahu la yakfi an taqa'a shalah fil waqt bal la budda ay ya'lama al-musalli dzalika qabla al-mubasyarah bis shalah. Tapi permasalahannya juga bukan hanya perlu pas waktunya, tapi kita tahu bahwasanya emang kita sholat udah masuk waktunya. Maksudnya nggak boleh sholat tebak-tebakan, belum ngelihat jam, belum ngelihat matahari, ya tiba-tiba bangun, kelabakan, ketakutan, langsung ambil wudhu sholat. Lu mau sholat apaan? Asar. Emang udah sore? Nggak tahu, udah gue ngerasa aja gitu. Langsung aja sholat. Pas dia ngelihat jam, benar 4:30.
Pas dia ngeliat jam benar 4:30, sah nggak sholatnya? Enggak. Tapi kan tepat waktu, Ustaz. Katanya sholat udah punya waktunya masing-masing. Lah saya benar asal sesuai waktunya, bukan sekedar harus nebak sesuai waktunya, bukan, tapi harus tahu sebelum mengerjain sholat, harus tahu memang benar sholat yang dikerjain udah masuk waktunya. Ya fala tasih sholat man la ya'lam dukhulu waqtiha, maka enggak sah sholat orang yang belum tahu dia udah masuk waktu sholat atau belum. Wa in sadafat waqtahan masyru', meskipun ketika dia sadar ternyata pas sholatnya sesuai dengan waktunya. Wa kayfiyatu ma'rifati dukhulil waqti, dan cara tahu masuk waktu sholat gimana? Ada 3 cara. Yang pertama al-ilmul yaqini. Yang pertama dengan dengan pengetahuannya sendiri yang memang dia cari tahu sendiri. Contohnya kayak apaan? Kayak ngelihat matahari terbit atau terbenamnya. Ya kan pernah kita bilang kan ya, kalau sholat zuhur, waktunya matahari kalau di tengah langit matahari geser dikit ke arah barat. Matahari geser dikit ke arah barat sudah masuk waktu zuhur. Ngelihatnya dari mana? Ngelihatnya dari bayangan. Jadi kalau bayangan nih, nah itu ada namanya bayangan istiwa, bayangan yang memang dasarnya. Kalau kan makanya ada hari tanpa bayangan kan ya. Sering dengar gak hari tanpa bayangan? Ya kan? Emang benar nggak ada bayangan nih? Benar nggak ada bayangan nih? Gila nggak ada bayangan nih? Siapa lu emang? Bukan orang. Ada bayangan nih, cuma tepat di bawah kakinya sehingga gak kelihatan di kanan kiri. Karena pada setiap harinya, pada dasarnya bayangan itu pasti lebih 3 cm kata ulama. Nah makanya bayangan 3 cm ini nih, meskipun langit air matahari ada di tengah-tengah itu pasti lebih 3 cm itu nggak kehitung. Jadi masuk waktu zuhur gimana ya? Ketika matahari agak ke barat, bayangan kita udah lebih dari 3 cm tadi. Nah itu berarti masuk waktu zuhur. Itu istiwa namanya. Ya makanya nggak ada hari tanpa bayangan, bukan? Dia bayangannya cuma bener-bener plok di bawahnya keinget jadi nggak kelihatan. Yang biasanya agak kelihatan dikit gitu. Itu waktu zuhur. Kalau dia melihat begini, nah itu namanya ilmu yakin tuh. Dia nyari sendiri dan tahu sendiri. Waktu asar kapan? Waktu asar ketika matahari nyorot ke satu objek, ke satu benda, panjang bayangannya sama dengan panjang asli dari objeknya. Tinggi kita berapa? 150 cm misal. Waktu asar itu ditunjukkan ketika matahari nyorot kita, bayangan kita panjangnya sama dengan tinggi badan kita. Itu waktu asar. Kalau waktu maghrib bukan dari bayangan lagi, kelihatannya dari matahari terbenam. Kalau matahari udah terbenam, kelihatannya biasanya di lautan atau di padang pasir. Matahari udah nggak kelihatan sama sekali di dataran rendah, itu namanya waktu maghrib. Tapi masih terang-terang Ustaz, masih ada oren-orennya, itu waktu maghrib. Dan ketika oren-orennya merah-merahnya hilang, gelap beneran semuanya, justru malah masuk waktu isya. Sampai entar subuh dengan cahaya fajarnya yang melintang di langit lama-lama tambah terang, itu waktu subuh. Nongol matahari dikit berarti isyraq. Habis waktunya nanti. Nggak nongol matahari dikit, matahari nongol semuanya itu berarti waktu isyraq. Waktu yang nggak boleh sholat ditungguin sebentar sampai 16 menit baru boleh sholat lima. Yaitu kalau begini caranya berarti kita pakai ilmu yakin. Cari tahu sendiri tentang masuknya waktu sholat. Dan itu sah. Boleh, siapa aja boleh, nggak harus ulama. Yang penting tadi kita bilang tahu kaidahnya, tahu kaidahnya, ngelihat matahari caranya gimana, ngelihat bayangannya silahkan. Kita namanya ilmu yakin. Nyari tahu sendiri kapan masuk waktu sholat. Yang kedua al-ijtihad. Yang kedua bukan pakai ilmu nih, bukan pakai lihat matahari, tapi pakai ijtihad, pakai pemikiran, pakai perkiraan. Perkiraan dah, bahasa kasarnya perkiraan, tapi perkiraan kuat, bukan asal-asalan. Contohnya biayata bida ala adillatil dhanniyah dzatu dalilin ghairi mubasyarah. Contohnya seperti kadang-kadang kita punya kerjaan yang kita kerjain itu kalau biasanya ngerjain itu selesai masuk waktu jam segini. Ada orang biasa banget gitu, lakinya kerja, jalan kerja jam berapa? Jam 7. Anaknya sekolah jam 7 juga, bareng sama lakinya dianterin. Di urusan rumahnya itu dikerjain apa? Dia masak, dia nyapu, dia ngepel. Gak pakai lihat jam lagi. Pokoknya masak, nyapu, ngepel, langsung ganti baju, jemput anak aja dah. Pas nyampe sana bener, pas anaknya keluar sekolah.
Lu nggak pakai lajum lagi, nggak, udah ketaker dah, kebiasaan dah pokoknya dah gitu. Ayo kalau rumah rapi, udah disapuin, udah dipel, makanan rapi nih, ujaran anak gue nggak lama 10 menit paling keluar udah gitu. Nah sholat juga sama, boleh kayak gitu. Kalau misalnya digambarin di situ petani, kalau ada petani yang biasanya nggarap sawahnya, nggarap tanahnya, ketika dia pakai cangkul atau pakai apa, digarap sekian sekian luasnya, ya habis itu naik matahari langsung sholat, nggak ngelihat matahari lagi nih, pokoknya selesai dia sholat. Kok bisa tuh begitu nggak ngelihat matahari? Bisa. Soalnya dari awal-awal ketika saya nggarap tanah sekian meter luasnya, saya ngelihat matahari pasti udah zuhur. Makanya kedepannya saya nggak pakai ngelihat lagi tuh, ya saya udah ini segala macam udah pasti udah masuk zuhur. Tapi dengan kebiasaan, dengan percobaan 1, 2, 3 kali itu bisa. Yang terakhir at-taqlid. Yang terakhir ngikutin. Yang terakhir ngikutin orang. Gimana kalau kita nggak bisa punya perkiraan, nggak bisa juga melihat langsung? Ya terus gimana caranya? Caranya tinggal tanya ke orang yang paham. Kayak di sini, hati-hati buat orang yang sholat di hotel tanpa perkiraan arah kiblat, tanpa perkiraan masuk waktu misalnya gitu, atau dia ke villa nggak tahu main sholat aja gitu. Ya kemana arahnya? Kayaknya ke sono dah. Kenapa memang? Itu ada gambar ini tuh. Itu buktinya ada gambar Ka'bah di situ, di sholat aja dah. Ini tahu di sana gambar Ka'bah, di sini gambar Masjid Nabawi. Yang mana kiblat lu jadi dah. Jadi bingung kan? Terus pas sholat ternyata benar, benar saat kiblatnya tadi saya tanya penjaga villanya, kiblatnya benar sini loh. Udah sholat duluan apa nanya duluan? Sholat dulu, berarti kan benar, nggak bisa. Ngadep kiblat masuk waktu itu sama, harus tahu dulu baru sholat. Itu. Ya dan kita gampangin gitu aja udah, kalau ke daerah mana nanya masalah arah kiblat, masalahnya tinggal nanya. Ya masalah waktu udah masuk atau belum apa segala macam. Kadang-kadang kita di Jakarta main ke Jawa Timur, itu kan waktu zuhurnya udah beda. Ya kita main ke Kalimantan, waktu sholatnya udah beda. Ya jangan ngeliat waktu Jakarta, apalagi aplikasinya masih waktu Jakarta lagi. Ya ternyata di sholat zuhur jam 12, tahu di sana jam 1 sholat zuhur baru masuk. Berarti gimana? Bisa sholatnya? Enggak. Ya tapi ternyata dia sholat jam 2 Ustaz, karena tadi capek baru nyampe sholat jam 2 dah. Kiraan dia sih kayak di Jakarta gitu, boleh enggak? Nggak bisa perkiraan kali kayak di Jakarta, nggak bisa. Harus tahu dulu di daerah tersebut udah masuk waktu sholat. Wa hukmu sholatu man sholat kharijal waqt. Nah sekarang kalau ada orang ternyata dia sholat belum masuk waktu, gimana? Idza tabayyana lil musalli. Kalau ternyata ada orang yang sholat, terus dia setelah sholat baru sadar bahwa sholatnya terjadi sebelum waktu. Gimana jadi? Tu'tabar batilah wa tajibu i'adatuha. Nggak bisa tuh bilang, ayo udah sholat kan tadi, yang penting udah sholat, ya nggak apa-apa lah salah-salah dikit kan, yang penting 4 rakaat, nggak bisa. Berarti sholatnya harus diulang. Sawa'un kana muta'ammidan ala ilmin aw ijtihad. Entah dia sengaja atau nggak sengaja, kalau sholat sebelum waktu nggak bisa. Ya makanya kemarin ada orang bilang kan, yang mau berpergian, boleh nggak sholat zuhur duluan sebelum waktunya? Nggak ada. Yang ada justru malah kalau nanti ente nggak bisa sholat di kereta, di pesawat, kodok di ketika sampai di tempat tujuan, udah masuk dulu baru sholat, mendingan kelewatan daripada sebelumnya. Makanya ketika ada orang sholat lewat dari waktunya, terus dia sholat, gimana hitungan sholatnya? Langsung nempel ke sholat yang tadi kosong. Itu pelajarannya kapan? Pelajarannya ketika ada orang nanya, Ustaz kalau sholat kodok harus nyebut kodokan nggak? Sering kita bilang gitu ya. Ya kan, memang diajarin kan dari kecil gitu. Sebenarnya itu kan sunnah. Nyebut adaan, nyebut kodokan itu sunnah. Tusalli fardhu maghribi 3 raka'atin mustaqbilan kiblati adaan kodokan itu sunnah. Kalau imam makmum ini wajib nih, kalau makmum wajib. Ya tapi adaan kodokan itu sunnah. Kenapa nih? Karena kalau emang ente sholat jam 1 udah tahu waktu zuhur, nggak usah nyebut adaan lagi. Ya Allah tahu emang sholat zuhur sekarang. Dan ketika sholat itu udah lewat, sholat subuh kesiangan bangun jam 8, sholat subuh buatnya kapan? Buat besok? Kan nggak mungkin. Ya Allah sholli fardhu subhi lil ghad gitu. Sholli ya Allah saya sholat subuh buat besok, enggak ada. Ya kalau begitu enak, mau jalan-jalan 3 hari, sholatnya di rumah dulu 3 hari. Ntar sono bebas jadi mau ngapain, jalan-jalan nggak repot lagi sholat, enggak ada. Ya nggak bisa. Sholat sebelum waktunya kan nggak masuk. Makanya kalau udah orang sholat di lain waktunya, pasti banget hukumnya bakal menambal sholat yang pernah dilewati. Ya kita udah sholat subuh hari ini, mau ngapain? Mau sholat subuh lagi ya? Ya sebutin kodok, nggak usah. Selama lu punya utang ya bakal nutup sendiri.
Dan makanya nggak bisa dijadwalin. Kalau dia bilang hari ini saya ninggalin, 2 hari lalu saya ninggalin, 3 hari lalu saya ninggalin. Nih kalau kodohan buat yang mana Ustaz? Nggak buat yang mana-mana, yang mana aja dia mau. Yang dia masih kurang 3 aja. Ya Allah, usalli pada subuh kodohan yaumal arbi'a, saya kodok hari Rebo kemarin, nggak usah disebutin, bakal nempel sendiri. Intinya sholat subuh itu kurang 3 aja kerjain, gak usah pakai yaumal arbi'a, nggak usah. Makanya nyebut kodohan adaan itu sunnah. Kalau udah lewat waktu, sholatnya bakal nutup sholat yang sebelumnya, yang kelewatan. Kalau sholatnya sebelum waktu, sholat wajibnya nggak sah, tapi dihitung sholat sunnah. Sholatnya batil, sholatnya nggak sah, berarti nggak ada pahala, bukan? Nggak sah sebagai sholat wajib, tapi terhitung sebagai sholat sunnah. Wasatrul aurat, wa min syuruti sihhati sholat, dan salah satu syarat sahnya sholat satrul aurat, nutup aurat. Wala budda li ma'rifati hadha syarat min bayanil umuri taliyah. Yang pertama, makna aurat. Apa sih yang disebut aurat? Aurat itu an-naqs. Aurat itu adalah kekurangan. Makanya dalam hadis Nabi katakan, man tatabba'a aurata akhi, barang siapa yang nyari-nyari aurat saudaranya. Bukan ngintip dalam, bukan ngintip sengaja ketika dia ganti baju telanjang, bukan. Aurat yang dimaksud ini bukan wah ini lagi ganti baju, oh ini lagi buka kerudungan diintipin, auratnya diintip, bukan. Aurat itu bukan sekedar itu, tapi aurat dari makna dasarnya an-naqs, setiap kekurangan yang nggak pantas. Itu disebutnya aurat. Makanya dibilang kan, inna buyutana aurat. Ya Allah, rumah kita kan aurat. Makanya ketika orang lagi mau ke rumah orang kan, namun kan kita bilang kan ada badannya kan. Gimana kalau namun ketok pintunya 3 kali ucap salam nggak dibukain, jangan digedor. Tok assalamualaikum. Pak Dua juga tok assalamualaikum. Tok assalamualaikum 3 kali nggak dijawabin. Kebiasaan kita bukan pulang, malah ngomong kurang kencang kali. Udah 3 kali. Udah 3 kali dengan ketokan yang memang seandainya harusnya kedengeran gitu. Nggak usah kayak kita yang ngide-ngide kurang kencang kali, lagi di dapur kali, kencangin dah. Tadinya begini jadi begini nih. Jadi ngedobrak ini, nggak usah udah. Kalau ngetok pintu, gimana caranya? Jangan ngadep ke pintunya, ngadep ke arah samping. Biar kalau pas dibuka, dia bisa ngomong dulu tuh masuk apa kagak. Dan ingat tuh, diizinin masuk nggak masuknya bukan dibukain pintu, bukan. Kalau dibilang masuk baru masuk, bukan dibukain pintu. Wah masuk mutar dulu, bukan ya tuh. Kan udah bukain, emang ngapain kalau gue bukain, gue bilang lagi sibuk, ngapain emang? Makanya ketika Nabi diundang makan, misalnya kita bilangin, kalau resepsi, semua undangan makan, jangan ngajak orang, kecuali yang tertulis namanya di undangan. Illa, atau kecuali memang orang-orang yang biasa terlihat memang sepaket, anaknya yang masih kecil, kan nggak mungkin. Biar mau datang undangan anaknya 1 tahun nggak tertulis, kan nggak mungkin juga ditulis misalnya Ustaz Abdul Rahim dan Kak Dwi sama anaknya 1 sama plus yang di kandungan, kan nggak susah nih, nggak bisa. Udah itu pasti tuh Ustaz Kak Dwi pasti pokoknya aku taruh mana anakku emang nggak aku taruh odong-odong sama gue pulang, kan pasti bawa hari ini udah sepaket. Tapi kalau ngajak orang lagi, oh jangan berdua dong, bertiga dah, apalagi pakai ngomong-ngomong, lupa kali lu nggak diundang, datang aja, nggak mungkin marah. Masa aku mau marah-marah lagi dipajang. Selamat ya. Lu ngapain kemarin? Kan lu gak undang, ngapain lu kemarin? Nggak mungkin dia bilang gitu. Pasti bilang di situ, maafin ya gue datang gak kayak undangan. Nggak apa-apa, kan pasti bilangnya nggak apa-apa. Tetapi dasarnya kalau nggak dapat undangan, kalau mau masing silakan WhatsApp sebelum waktunya, sebelum datangnya. Tapi kalau undangan makan jangan, karena takutnya itu malah jadi nyusahin dan gak enakin tuan rumahnya. Jadi nyiapin pas-pasan, akhirnya ngerasa gak enak gara-gara jadi kelihatan kurang. Walhasil Nabi pernah diundang makan. Pas Nabi diundang makan, namanya Nabi lewat, kan kayak kita yang lihat guru kita lewat kan buahnya pengen ikut aja ya. Namanya guru jalan kan nggak mungkin jalannya sembarangan, nggak mungkin jalannya itu main-main doang, tuh nggak mungkin. Akhirnya ngikut nih orang. Nabi bilang, saya diajak makan. Kata orangnya, saya ikut dong ya Rasulullah, bukan urusan saya, itu urusan tuan rumah. Datang Nabi ngetok. Ini kok salam dibukain. Masuk ya Rasulullah langsung ngomong, bentar. Ini orang ngikutin saya di jalan, bukan saya ngajak. Dia ngikut. Nah sekarang hak kamu sebagai tuan rumah, ngizinin dia masuk, dia boleh masuk, dia suruh pulang, dia harus pulang.
Jadi enggak semua ketika buka pintu langsung sepaket masuk di depan pintu, enggak. Baik kalau dibuka pintu tuh adabnya emang bilang gitu ya, silakan deh masuk gitu, baru masuk. Kita kan begitu bergunanya pas lagi nikahan doang palang pintu. Iya kan, kalau pakai palang pintu karena dibilang ayo silakan masuk baru masuk dah. Ya kalau selain palang pintu mah nyelonong aja udah gitu. Memang adatnya begitu, adabnya begitu, dibilang masuk baru masuk. Dan jangan deh kemahalan. Mana nggak menaik? Kalau ngetok pintu jangan langsung ada rumah, karena kita nggak tahu tadi dibilang rumah itu aurat, ada tempat-tempat atau bagian-bagian yang nggak pantas dilihat sama orang. Kalau kita di rumah udah biasa tuh ngeliat anduk di mana-mana, ya sandal di atas bangku, panci di atas lemari, biasa tuh. Kalau orang kan melihat kaget kan, dan itu nggak pantas dilihat. Makanya ketika ngetok, kalau orang bilang tar dulu, berarti dia mau ngerapiin dulu, jangan pakai masuk, jangan pakai bilang udah biasa aja kayak apa siapa aja, gue tahu rumah lu berantakan kayak disebut lagi. Jangan, udah biarin dia punya waktunya dulu, gitu, dikasih waktunya dulu buat beres-beres. Makanya juga sama, ada orang-orang yang siap buka pintu dan ngizinin orang masuk ketika ada bininya, anak perempuannya, saudara perempuannya, ternyata di kamar mandi keluar, kelihatan auratnya, jangan nyalain orang yang tamu, jangan. Karena ketika mereka masuk, mereka berhak yang membuka matanya berarti, meskipun nggak boleh nyari. Walhasil tadi kita bilang, kita mau nyebutin nama aurat tadi kan. Ya aurat itu kan kata Nabi, man tatabba'a auratu akhi, barang siapa yang nyari-nyari aurat saudaranya. Apa aurat? Hal yang nggak pantas, entah termasuk kesalahan, entah termasuk benar aurat di badan, atau hal yang jelek pada dirinya, jangan, itu dilarang dalam agama. Ya nyari-nyari kesalahan itu dilarang dalam agama, nggak boleh itu. Tapi Nabi bilangnya bukan man tatabba'a zallata akhi, barang siapa yang nyari kesalahan saudaranya, bukan. Nabi bilang barang siapa yang nyari aurat saudaranya. Makanya dibilang aurat itu ya segala macam yang nggak pantas. Makanya kalau orang Arab kadang-kadang bilang sesuatu yang nggak pantas itu dua, antara aurat atau aib. Misal orang Arab itu paling anti laki sama laki rangkulan. Bukan berarti dianggap kayak cewek, bukan. Udah anggapannya homo aja udah. Orang Arab, kalau kita di Indonesia paling mahal kan kepala ya. Kalau di Arab enggak, laki sama laki haram. Ya, nyolek antara pusar sampai dengkul. Nggak boleh tuh bercanda-bercanda, nepok-nepok paha. Mohon maaf, mau bercanda-bercanda, nepok-nepok pantat, berantem ini. Kayak ketika ada orang nyentuh nggak sengaja, mereka bilang, Allah ya akhi, ya Allah nih, kan namanya nggak kebuka, bukan dia telanjang, bukan, pakai gamis, pakai sarung, kesentuh, bilangnya Allah. Ya nggak pantas, ini nggak pantas nih, jelek nih, gitu. Bilangnya Allah, gitu. Wa syar'an, dan dalam segi syariat, aurat itu biasanya disebutkan untuk dua hal. Apa yang pertama? Ma yajibu satru. Kalau dalam masalah sholat, ya aurat itu ketika disebut aurat dalam masalah sholat nih, ketika disebut aurat berarti segala atau batasan badan yang wajib ditutup. Nah, kan lepek lagi dia. Ini benar. Jangan ada kitab. Aurat dalam sholat sebutannya mayajibu satru. Bagian makanya kita bilang kan, aurat perempuan, aurat laki-laki, apa segala macam. Kenapa? Karena kita bahas sholat, maka yang disebut aurat adalah bagian yang wajib ditutup. Kalau dalam masalah pernikahan dan masalah pandangan, apa aurat? Ma yahrumu nadru. Aurat itu adalah apa-apa yang nggak boleh dilihat. Aurat itu apa-apa yang nggak boleh dilihat. Makanya ntar dalam masalah sholat nih ada aturan. Namanya nutup aurat itu harus pakai bahan, bukan sekedar nggak kelihatan. Karena kita lagi ngomongin sholat nih, sholat, bukan jaga pandangan orang. Kalau lagi masalah sholat berarti ada orang, nggak ada orang, emang badan itu harus ditutup, itu aurat sholat namanya. Tapi kalau di luar sholat bisa jadi perempuan buka kerudungannya, pakai daster di rumah, dia tahu cuma ada mahramnya doang sama dia, nggak mungkin ada orang lain masuk, bebas. Karena di sini nih di luar sholat bagian aurat itu disebutnya apa-apa yang nggak boleh dilihat. Kalau dalam sholat aurat itu yang wajib
ditutup. Ketika kita bilang auratul rajul, ya, apa namanya, auratnya laki-laki dalam sholat, oh berarti harus ditutup. Ya, ketika kita bilang auratul mar'ah kharijus sholat, ya, auratnya perempuan di luar sholat, berarti yang nggak boleh dilihat. Berarti selama nggak ada yang lihat, boleh dibuka gitu. Boleh nggak buka kerudungan di rumah? Boleh, karena di luar sholat. Berarti batasannya bukan harus ditutup, tapi yang penting nggak ada yang lihat. Tapi kalau lagi sholat, aurat boleh nggak dibuka? Enggak. Tapi kan nggak ada yang lihat, karena buat patokannya bukan ada yang lihat apa enggak, tapi memang wajib ditutup. Dilihat ada yang lihat ataupun enggak. Kalau contoh nih, ya, ini pelajaran. Nggak tahu kalau ada yang lakinya memang sering pakai koko, ya, atau sholat pakai kaos yang masya Allah kaosnya udah gelantungan kayak jembatan gantung gitu dari lehernya. Ini kan bisa ngebatalin sholat nih. Kalau seandainya ketika dia ruku atau sujud, dari tempat bajunya gelantungan itu kelihatan pusatnya, sholatnya batal. Sekarang siapa coba orang yang iseng yang lagi ruku ngeliatin gitu babak kaosnya kelihatan apa enggak pusatnya? Kan nggak ada ya kan? Ruku aja susah, ruku aja susah, apalagi sujud diintip ya? Kan nggak mungkin kelihatan. Kalau keadaannya harus ada yang lihat, tapi bukan harus ada yang lihat. Semisal ada yang ngeliatin kelihatan apa enggak, itu namanya aurat. Tapi kalaupun nggak ada yang ngeliatin, tetap wajib ditutup. Itu namanya aurat dalam sholat. Kalau di luar enggak. Ya boleh nggak usah dibuka kerudungan di rumah, cuma ada orang tua, ya saudara kandung, keponakan, kan mahram semua nih. Boleh nggak? Boleh. Tadi katanya aurat wajib ditutup. Nah enggak. Kalau di luar sholat itu yang penting selain mahram nggak ada yang lihat. Udah cukup di situ gitu. Wa hududul aurat fi sholat. Nah ini nanti ya kita bakal bahas batasan aurat dalam sholat. Hududuha binisbati lirijal. Ya, batasan aurat untuk laki-laki dulu. Apa yang ma baina surrah wa rukbah. Fa yajibu alla yabdu syai'un minhu fi sholat. Aurat dalam sholat buat laki-laki itu antara pusar sampai lutut. Maka haram sedikit aja kelihatan bagian dari yang tadi kita ucapkan ketika sholat. Nanti pusar sampai lututnya ketutup. Kalau dibilang ada orang ustaz laki-laki sholat, ya pakai sarung doang, sarungnya dikencengin di bawah dada, bawahnya nutupin bawah dengkul, sah nggak? Sah. Makanya dalam agama tuh selalu ada kata yang penting boleh, aman. Tapi afdolnya gimana? Jadi ada sekedar boleh, ada afdolnya gimana? Kayak sekarang dah Muharram nih kan, ya 10 Muharram nih, ya disunahkan buat puasa. Boleh nggak puasa 10 Muharram doang? Ada orang bilang kan berarti kalau 10 Muharram doang kayak orang Yahudi, kan kaya, bukan beneran? Ya beneran, mana ada yang nanya gitu, Ustaz katanya kalau puasa 10 Muharram doang kayak orang Yahudi, kan kaya, berarti kan nggak beneran kan? Nanti kayak monyet, kan kaya berarti kan ya, bukan monyet, tapi nanti kayak orang, monyet lo berarti lo gitu. Iya kan? Nah, kalau kayak orang Yahudi berarti kayak doang, nggak sama, nggak mengerti dia orang Yahudi berarti boleh, tapi makruh gitu. Akhirnya 2 hari dah sambungin, entah tanggal 9 kalau bisa, kalau nggak di tanggal 11 gitu. Nah, makanya kalau dibilang dalam sholat, laki-laki jadi auratnya cuma pusat sampai lutut doang, Ustaz. Iya, boleh dong laki sholat pakai bawahan kena perempuan, boleh. Yang itu atasnya nggak pakai apa-apa gitu, badannya doang dan boleh, asal jangan di masjid aja jamaah. Takut dipukulin orang kan. Nah laki pakai mau kena perempuan di masjid nggak pakai kaos lagi, ini kebukin orang gila, ngapain kemarin? Dia mau dibilang sah, ya afdal enggak? Ada kurang ya? Kalau dibilang sah banyak, kalau dibilang sekedar sah banyak, gampang. Makanya bilang agama itu sebenarnya gampang, kalau cuma sekedar sah. Hampir semua peraturan agama kalau dibilang asal sekedar sah itu gampang. Tapi kan balik nanti mau ngumpul sama Nabi apa enggak? Kalau mau ngumpul sama Nabi carinya yang afdal. Jadi bagaimana cara Nabi ngelakuinnya? Itu aurat laki-laki. Yang tadi kita bilang, ya aurat laki-laki, namanya penutup aurat itu harus berbentuk sesuatu yang dikenakan. Satu. Yang kedua, menutup warna kulit. Maksudnya nggak bikin warna kulit bebayang kalau bahasa kita. Jadi kalau ada orang beli mukena, dipakai di rumah nggak kelihatan nih dalaman kaosnya, kulitnya, tangannya, lehernya nggak kelihatan karena nggak ada sinar matahari. Tapi ternyata ketika dia sholat id di jalanan, matahari nyorot, kelihatan nih. Sah nggak? Enggak. Tapi kan ketutup Ustaz, tapi warna kulitnya kelihatan.
Makanya nggak sekedar dikenakan, tapi juga nggak membuat warna kulit itu tembus pandang. Nah dari situ akhirnya kan dibilang nggak boleh tuh namanya pakai mukena, pakai sarung yang ada bolong-bolongnya, takutnya kelihatan ntar kulitnya. Karena emang dasarnya warna kulit itu nggak boleh kelihatan, entah lewat lubang ataupun memang bahan yang terlalu tipis. Kalau anak laki sering kita kasih contoh, misal dia lagi jalan-jalan ke villa, lagi jalan-jalan ke gunung, ke curug, kan basah-basahan nih. Pas sebelum basah, bajunya mah biasa aja. Udah basah, pas dia naik, kelihatan tuh nempel di badan, kulitnya kelihatan. Dia sholat, sah nggak? Sebenarnya bukan gara-gara basahan yang nggak sah. Ada orang bilang, sholat lu sono, basah-basahan, mana sah sholat? Bukan. Bukan karena basahnya nggak jadi nggak sah, bukan. Tapi kalau seandainya basah, warna kulitnya jadi kelihatan, itu yang bikin nggak sah. Bukan karena basahnya, bukan. Ya kalau mau iseng coba dah, mau kenanya basahin, habis itu sholat. Sah nggak sah? Ya selama warna kulitnya nggak ada yang nembus, cuma nggak ada kerjaan aja, ngapain mau kena kering lo basahin? Cuma kalau mau nyoba gitu basahin mau kena sholat, sah nggak sah? Asal warna kulitnya nggak lihat. Laki juga sama. Itu dia. Makanya tadi kita bilang kalau ada orang ustadz di rumah ngunci kamar, sholat cuma pakai kaos doang sama celana pendek, laki itu perempuan, sah nggak? Kan nggak ada yang lihat. Nah di sini aurat itu bukan sekedar nggak ada yang lihat, tapi memang harus menutup, ada bahan yang menutup. Oh berarti kalau bahan apa aja dong Ustaz? Apa aja? Ya boleh nggak kita iseng-iseng itu pakai kain ihram, pernah umroh sholat pakai kain ihram? Boleh. Nggak apa-apa, iseng-iseng aja, tahu-tahu dipakai kain ihramnya di sholat, duhur di rumah boleh. Yang penting nutupnya aurat. Itu laki-laki. Wa hududu bin nisbalil mar'ah, dan batasan untuk perempuan kullu ma'adal wajah wal kafain. Batasannya semua badannya kecuali muka dan telapak tangan. Fayajibu alla yabdu syai'un mimma 'ada dzalik fi shalah. Maka wajib untuk enggak kelihatan apapun dalam sholatnya kecuali muka dan telapak tangan. Dan berkali-kali kita bilang yang dimaksud telapak tangan adalah sampai pergelangan tangan. Ya sampai pergelangan tangan. Kalau seandainya berarti maksudnya depan sama belakang. Ya kalau udah pergelangan tangan turun, kalau misalnya yang pakai mukena yang ada tangannya nih, ya pas dia sholat turun itu bajunya, lengan bajunya sampai kelihatan, itu nggak boleh tuh. Ya batal sholatnya. Dan itu juga termasuk aurat di luar sholat. Berkali-kali kita udah bilangin kan ya, hati-hati. Yang pakai baju, ya gamis, meskipun udah namanya abaya, apalagi sekarang namanya abaya dengan berbagai macam jenisnya. Ya abaya Yaman, abaya Saudi, abaya Dubai, abayanya kayak baju Abu Hurairah. Tahu baju Abu Hurairah? Kenapa Abu Hurairah dipanggil kenapa Abu Hurairah dipanggil bapaknya kucing? Karena kalau kemana-mana, ya itu di bajunya pasti ada kucing. Karena lebar bajunya. Nah sekarang abaya yang gede-gedean bajunya lengan. Jadi kalau diangkat tangan sampai pundak bisa turun. Itu jangan. Ya hati-hati. Berarti nggak boleh kan? Boleh-boleh aja. Dia pakai abaya begitu, habis itu pakai kaos panjang dalamnya, silakan. Yang penting jangan sampai dari pergelangan tangan turun ke bawah kelihatan. Itu kita bilang nanti berkali-kali. Dan sekali lagi kita ingetin, bukan ada sih, masih bagus, tapi masih agak lucu kalau di mata aneh. Apa lucunya? Lucu kalau seandainya ketika ada orang pakai baju, tadi kita bilang auratnya agak kelihatan, terus dipoto di sosmed, dipost di sosmed, habis itu dia kasih apa? Dikasih stiker. Emang lu hidup di handphone doang? Kalau seandainya yang di handphone emang nggak kelihatan dengan stikernya, terus orang-orang yang di sekitar itu nggak kelihatan juga, emang inti bawa stiker kemana-mana bagaimana? Kan enggak. Ini foto, ya misal tangannya kelihatan, rambutnya kelihatan di stikernya. Nah sih, ini nggak usah foto sekalian kalau seandainya rambutnya masih kebuka. Ini enggak, foto aja ntar postnya pakai stiker ya. Ngapain emang? Yang harusnya emang bukan foto di stiker, emang dasarnya harus pakai kerudung. Ini kecuali tadi emang di rumah apa segala macam. Tapi tadi kita bilang, hati-hati ya, namanya aurat ntar. Kita ada penjelasan nanti aurat di dalam sholat sama di luar sholat. Ya kalau dalam sholat kayak gitu tuh. Dan dari sini kita belajar. Kalau nanti kita ke mall, ada perempuan sholat pakai abayanya doang. Habis itu pakai handsock.
dia pakai manca, dia pakai handshake itu segala macam. Sampai ini bener di sini nih, nggak turun. Habis itu kakinya pakai kaos kaki. Dan jilbabnya, ya mungkin jilbab yang apa namanya, yang pasmina, dilipat benar sampai dagunya ketutup. Dia sholat. Jangan pakai bilang kok sholat pakai baju sih, emang boleh. Kan tadi kita bilang yang penting bisa dikenakan, nggak membuat warna kulit tembus dan semua bagian auratnya tertutup, cukup. Dan kita masih banyak kali kita bilang tuh, ya apa namanya, masih banyak orang-orang yang anggap aneh ketika nggak tahu ini. Makanya saya Ali bilang al-insan adu majahid. Orang itu biasanya musuhin apa yang dia nggak tahu. Ya kayak gitu aja, buka Instagram, ada berita, tahu-tahu ngoceh-ngoceh marah-marah sendiri. Karena memang kok ini begini sih, padahal dia nggak tahu aslinya gimana. Makanya kita gampang musuhin sesuatu yang kita nggak tahu. Bagusnya jangan gampang musuhin sebelum kita tahu. Kita lihat tuh, kok begini sholat kok ada saya lihat orang sholat di pantai nggak pakai sejadah. Ya tahu sholat cuma pakai sarung, pakai kaos basah-basah lagi, emang sah. Daripada kita teriak ke orang gitu, kita bilang apa tuh sholat sesat banget, sholat begitu, jangan. Mendingan kita tanya dulu. Yang ketiga, kita tahu ternyata hukumnya salah, nanti bisa ketemu lagi, bisa tidak bilangin. Tetapi kalau dakwah udah marah-marah, tahu-tahu kita yang salah, kita yang malu. Kayak masalah kunut masih ramai kita kan ya, kunut. Apa namanya, kunut kita bilang, mau pakai suka, pakai kunut, jangan sholat sama dia, nggak kayak kunut, emang kenapa? Yang sana juga sebaliknya, jangan sholat di sana, kunut mulu, bid'ah, enggak kenapa? Ya ternyata ketika dilihat dua-duanya ada dalilnya, kan jadi kita yang malu lah. Gitu. Jadi kita yang malu, udah gampang nyalain, udah gampang musuhin, ternyata kita yang salah. Allahu a'lam. Hukum kalau seandainya kita diajak ta'awun, ya ta'awun ini berarti kan akadnya saling bantu. Ya makanya kalau dalam BPJS itu kan sempat ramai kan. Ya kalau akadnya seperti asuransi kan banyak yang nolak. Ya tapi ternyata akadnya dirubah jadi apa? Jadi akad ta'awun. Tapi ta'awun saling bantu. Ya jadi ntar siapapun, ya berapapun lamanya dan duitnya nggak bisa dicairin misal gitu. Karena akadnya udah ta'awun, sedekah untuk saling bantu, ngasihnya ke siapa aja gitu. Ya seperti patungan dengan uang untuk menjenguk orang sakit atau lainnya dalam organisasi. Bagaimana hukum memaksa dalam mengajak kebaikan dan bagaimana yang memberi tidak ikhlas karena paksaan itu. Ya jangan dikasih. Ini yang kita bilang. Ya makanya mohon maaf kita rada apa namanya nggak bikin pengajian itu pakai ini apa segala macam. Kalau memang minta waktunya aja. Bisa kita bilang bulanan, ada yang bantuin nggak, yang melewat-lewat dulu gitu. Paling nggak bisa kalau orang mau jadi donatur bulanan. Iya, jadi berapa cepet, awas nih. Pokoknya 2 depan harus cepet nih, tanggal sekian nggak boleh nggak. Gitu nggak ada pemasan apaan. Kan bantuan niatnya. Kecuali dari awal dia nadar. Saya nadar ya. Saya nadar karena kemarin saya pilih, saya nadar tiap bulan saya kasih majelis atau kasih bulan sekian. Nah, itu berarti nggak boleh lewat. Karena nadar dia jadi kewajiban. Tapi kalau sedekah umum, sedekah yang sunnah, nggak bisa dipaksain. Ini pelajaran buat orang-orang yang berkutat dalam masalah sekolah, apa segala macam. Patungan buat guru. Ya akhir tahun ya patungan buat guru. Minimal cepet. Nah dulu. Kalau ada orang yang bilangnya, setahun sekali masa minimal cepet aja berat gitu. Jangan. Kalau memang ternyata ada orang yang buat ngeluarin cepet itu berat, kita nggak tahu kan. Jangan dipaksain, jangan. Jenguk orang sakit ya, beli apa nih? Beli ini, bawa ini, masa bawa ini doang, beli ini lah. Kita 15 orang nih, per orang paling nggak 30 dah gitu. Apa yang 30 buat mereka? Berat. Ya udah, apa namanya? Jangan dipaksain, yang penting udah ngajakin. Ya besok mau apa namanya? Mau akhir tahun nih, mau ngasih hadiah guru nggak? Ya mau perpisahan kelasnya, mau ngasih hadiah guru nggak? Ya mau ini nih, mau ngasih beliin ini nggak? Ya mau jenguk orang sakit nggak? Ya mau kasih kenangan-kenangan nggak buat sekolah karena anak-anaknya lulus sampai segala macam, beliin sesuatu buat perasaan anak sekolah, silakan. Tapi kalau seandainya ada yang bilang nggak ikut dulu, dah jangan dimusuhin. Ini dia nih, kadang-kadang orang takut buat gak sedekah gara-gara kalau gak sedekah diomongin. Kalau gak ikut bantuan diomongin. Sampai mohon maaf, ada orang yang takut umroh kalau duitnya pas-pasan. Takut umroh berapa sih umroh? Umroh 35 juta misal gitu ya. Umroh 35 juta. Punya duit 38 juta. Yang punya duit 40 juta dah.
Berani nggak dia umroh? Nggak bakal berani. Nah memang belum bikin ratiban itu 3 juta. Terus habis itu dia pulang oleh-oleh. Terus gimana ya Ustaz? Habis kalau mereka main ke rumah kita nggak boleh oleh, diomongin lagi. Dia umroh begini doang nih, umroh begini doang. Emang umroh kudu gimana? Kudu jungkur balik kalau pulang. Kayaknya umroh tuh harus bawa sejadah, minyak wangi minimal, ya coklat-coklat Arab, apa segala macam. Jadi orang kalau mau umroh duitnya pas-pasan takut. Jangan dibiasain adat memang tetap adatnya begitu. Adat kalau nggak benar ya jangan diterusin. Dan kalau ada luar patokan adat itu bisa diikutin kalau benar apa kagak. Bukan kayaknya kita menuhankan adat, jangan. Adat kalau benar silahkan. Ya, makanya dalam Al-Quran Allah katakan ketika ada orang ngomong dulu orang tua saya begini, dulu orang tua saya begini, kan dicaci kan sama Allah kan. Mereka cuma bilang dalilnya dulu orang tua kita begini, orang tua kita begini. Ya, akhirnya dijelasin begitu. Masalah ngikutin apa yang pernah dibawa sama orang tua kita nggak nentang, bukan dan merasa belagu, bukan. Tapi ketika kita belajar, kita tahu itu salah, jangan diikutin lagi. Dulu orang tua kita begini, ya. Ya 17 Agustusan sering kita bilang, mungkin dulu kita nggak tahu gitu. Ya lomba-lomba yang harus joget-joget, ibu kata laki bini di depan orang, listenin lagu apa segala macam. Nah kan terus, oh dari dulu begini orang biasa aja. Dia semenjak ada Ustaz apa yang ngelarang banget. Nah bukan Ustaz apa, bukan. Ya mungkin dulu belum sampai situ dakwahnya. Ya sekarang kita pertegas gitu. Ya, jadi kalau seandainya ada orang yang nggak bisa, jangan dipaksain, jangan dipaksain. Ya, dan kalau kita punya duit, nggak bisa nggak dikasih. Karena ada orang begitu ya, gue sih punya duit tuh, malah saya mau dipaksa-paksa. Lu kalau nggak dipaksa lu beli, dipaksa yang mau keluarin, dia nggak dipaksa. Kan ngomong gitu, gue sebenarnya ada duit tuh, malas tuh kalau pakai dipaksa. Nah dipaksa lu nggak keluarin, dia beli nggak keluarin. Pada nggak dipaksa nggak bakal keluar sedekahnya. Intinya jujur sama Allah. Kalau punya uang bantuin teman kita yang sakit, yang ngasih hadiah apa namanya orang tua kita, guru kita apa segala macam, punya duit kasih, nggak punya duit jangan dipaksa. Karena asli atau asal dari hukum sedekah sunnah ketika memang kita punya kelebihan. Kalau enggak berarti nggak sunnah. Kalau sholat bukan hanya nerawang, tadi kalau bukan hanya nerawang, tapi dalamnya di lehernya ketutup, rambutnya ketutup, misalnya gitu, bajunya, badannya semuanya ketutup, bukan aku cuma luaran doang. Dalamnya masih pakai kerudungan lagi, masih ada baju dasternya abayanya, sah-sah aja. Tapi kalau bukan aja nerawang, dibilang akhirnya dipakai kaos doang misalnya gitu. Dari sini lengannya kelihatan, nggak sah berarti. Ya atau dia pakai celana doang gitu, celana panjang, perempuan mungkin ada masih pakai celana panjang di rumah gitu, celananya di atas mata kaki. Dia pakai mukenanya panjang sebenarnya. Ya tapi ternyata nerawang, ada betisnya kelihatan, mata kakinya kelihatan, ya nggak sah. Itu yang maksud tadi kita bilang, sampai warna kulitnya kelihatan berarti nggak sah. Nah itu dia. Kalau fulan dan partner gitu, boleh ajak orang, boleh. Ya, tapi saya nggak punya partner Ustaz. Maksudnya apa nggak punya partner? Nggak punya pacar. Partner, gua bilang pacar. Lo ajak temen lo dari jalan deh, jalan. Ya ada kang ojek gitu lagi ngetem, bang mau kondangan nggak bang? Ayo saya bayar bang, abang makan aja gitu. Partner nih. Udah bertemu partner apaan sih, maksudnya bini pacar? Enggak kan, kalau dengan fulan dan istri baru. Ya berarti sama bininya, fulan dan suami baru sama laki. Tapi kalau partner boleh mau temen, partner kita. Ya dalam secara umum kan partner dia berarti yang bersama nama dia. Kalau bilang fulan doang, ya undangan buat Ustaz Abdul Rahim, ya udah ada dua berarti yang datang. Ini benar kan kemarin ada undangan, aneh bilang nih berarti aneh doang ya. Itu jangan kadang-kadang kebalikan ketika kita kondangan sendiri malah ditanya, kok nggak diajak bininya? Lalu mana nulis segitu doang. Ini kalau nggak gue yang salah ntar. Makanya jangan sampai salah nulis dah. Ya kalau perlu tulisin. Ya Ustaz Abdul Rahim dan istri dan keluarga besar. Ajak jamaah majlis boleh juga. Gitu. Kalau mukanya disemprotin parfum, ada kekhawatiran dalam sahnya sholat. Oh, parfum, masalah parfum intinya hati-hati. Kalau udah pakai alkohol, hati-hati. Ya ada yang bilang nggak sah secara mutlak. Minimal kalau mau pakai alkohol, alkoholnya lebih sedikit daripada kandungan biang. Itu ada yang memperbolehkan kalau begitu. Tapi kalau mau hati-hati tetap, kalau buat sholat yang pakai biang aja, beli di condet, itu botol-botol kecil tuh ya, bisa-bisa dan begitu ya itu buat sholat. Nah, kalau buat baju-baju yang nggak pakai, maksudnya yang dipakai nggak pakai, yang nggak dipakai buat sholatnya baju ini silakan. Mau nyemprot kayak gimana, mau spray doang boleh silakan. Mana? Oh ini ada nih, jangan, udah habis soalnya yang enak. Nanti mau pegang cuma pakaian sendiri doang.
Gimana ada parfum yang tadi kita bilang, ada parfum botol-botol kayak gini nih kan biang semua nih. Beli itu deh tuh buat sholat pakai begitu. Dia biang doang silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau dicampur sama alkohol, ada ulama yang bilang mutlak nggak sah. Mau dikit alkoholnya, mau banyak nggak sah. Makanya jaga-jaganya nggak usah. Tapi kalaupun harus, pakai juga belum biasa pakai yang begitu karena wanginya kuat banget dengan sampai segala macam, cari yang kandungan alkoholnya lebih sedikit, 70-30. Kadang-kadang kalau kita beli codet kan juga ditanyakan, ya mau berapa nih kandungannya, 70-30, 60-40, atau 50-50 gitu. Itu maksudnya kandungan alkohol sama bilangin perbandingannya. Jadi kalau kena yang terawang dipakai sholat gelap, jadi nggak terawang, sah nggak? Kalau kalau mendasar di rumah nggak terawang enggak, karena mau nggak ada yang dikenakan kan, yang penting nggak tembus. Sampai kayak halnya kalau seandainya itu gitu, mukenanya dasarnya terawang, berarti nih enggak sah. Kalau tahu dasarnya terawang nggak sah. Tapi ada orang-orang yang memang dasarnya nggak terawang, harus sorotan matahari kuat gitu. Berarti batalnya ketika ada salah pakai baju kaos, ada nggak yang lakinya keluarganya pakai kaos oblong yang putih gitu. Sholat pakai itu boleh nggak? Boleh. Tapi kalau lagi basah keringetan nggak nih. Kalau nempel di badan nembus. Itu. Tapi kalau yang dasarnya kayak transparan itu nggak boleh nih. Ya memang dasarnya kalau di rumah juga kelihatan Ustaz. Nah, saya sengaja gelapin kamar nih, nggak boleh, itu mendasarnya kelihatan berarti. Kalau kurban, semua guru patungan per bulan diwajibin, terus nanti dikocok namanya buat yang kurban dan bergilir tiap tahun. Sah nggak Ustaz? Sah. Asal ikhlas. Patungan nih, ya per bulan patungan sampai setahun, akhirnya dari tiap guru ngasilin 4 juta. Ada 7 guru di situ. Atau per guru 300.000 atau 500.000 pas kurban nih, pas hari raya kurban per guru gopek. Ada 7 guru, 8 guru, 3,5 4 juta kan dapat kambing nih. Yang tadi kocok. Namanya yang keluar itu pakai nama dia kurban. Kurbannya sah nggak sah? Selama kurban pakai satu nama berarti sah. Tapi yang namanya udah keluar jangan kabur. Ini repotnya di sini entar. Biar namanya udah keluar tahun depan mana gopengnya? Duh, gue lagi berat banget nih, lagi gak ada duit nih lah. Enak dong. Lo punya tunggangan di akhirat nyeret entar. Makanya sering kita bilang, ada nggak masalah arisan boleh nggak? Saya boleh. Arisan boleh dengan akarnya nabung. Ya selama masing-masing bisa menjamin. Yang dapat arisan berarti dia ngutang. Arisan itu sebenarnya akad yang ngutang. Makanya sebagian mengharapkan banget karena itu biasanya ngutang udah. Banyak yang butuh pasti terbilang, gue duluan dah, lagi butuh banget sih, yang ngutang namanya kan. Habis itu bayar. Makanya sebagian bilang nggak ada, karena memang takut ntar akhirnya jadi ngegolimin orang. Dan ketika main arisan yang digolimin nggak satu. Kalau kita yang langsung minjam ke orang, pinjam dong 5 juta. Kalau belum bisa bayar kan urusannya sama dia doang nih. Tapi kalau seandainya kita minjam atau ngambilnya dari arisan, kita belum bisa bayar, yang ngerasa dirugi ini banyak. Tapi kan yang pas dapat saat itu satu doang, iya dapat satu, tapi yang lain mulai khawatir. Yang satu ini ngomong soalnya nih, mana kurang lagi duit gue kemarin, fulana belum nyetor nih. Nah, yang lain ikut tahu ya, lah bayar dong. Dan biasanya yang bawanya yang belum dapat karena ketakutan. Dan di sekolah anak murid patungan buat kurban diwajibin, terus pas pembagiannya semua murid satu sekolah dapat dagingnya. Apakah bisa dihitung kurban? Bisa. Jadi hukumnya hukum silang. Kalau ada orang nih, ada orang kan misalnya saya kambingin ada, berarti kan nggak boleh makan sama sekali itu ya. Gampang, tinggal datang ke masjid, cari orang yang kurban yang lain. Bang, tukeran dong pak, kambingnya mau nggak? Jadi punya abang buat saya buat abang, gitu boleh. Tapi kan bukan dia yang makan, dia makan punya orang mah terserah. Ya sebenarnya bisa gitu kan, orang terlanjur ngucap ya saya naga lagi nggak boleh nyobain ada daging sapinya atau kambingnya, boleh. Asal jangan dari kurban dia, ambil dari orang lain. Bisa diputar-putar silahkan. Tapi kalau udah nadar sama sekali nggak boleh. Nah ini kan anak ini patungan nih. Nah sekarang satu dulu yang kita bahas. Kalau seandainya ada anak-anak satu kelas patungan, jadi satu kambing dan semua nanti dapat daging sarang setengah kilo atau berapa segala macam. Sah nggak Ustaz? Yang pertanyaannya terlebih dahulu sebelum kita ngomongin daging. Tadi kurbannya atas nama siapa? Atas nama kelas 9A nggak sah. Dia dari awal membuat kurban itu cuma sedekah biasa. Ada orang bilang atas kantor ini, atas sama kantor ini sebenarnya sayang nih. Dia nggak dihitung kurban. Dengan digilir.
Ya tahun ini 7 orang ini, tahun ini 7 orang ini, tahun ini 7 orang ini. Jadi kedapatan semua dan sah sebagai korban. Tapi kalau langsung satu sapi atas nama kantor ini, atas nama balai kota, atas nama wali kota, enggak sih. Atas nama keluarga besar haji ini, siapa ya? Tapi 7 orang ini, enggak. Ya tadi buat keluarga besar, nggak jadi korban, jadi sedekah tetap, tapi nggak dapat pahala korban. Hukumnya nabung cicil emas di bank gimana? Nah ini yang kita bilang nih, emas itu harus beli langsung ngasih duit dan ambil barang. Di emas agak lebih berat daripada barang. Kalau barang selain emas dan perak cicilan ada itu, tapi kalau di emas nggak ada. Kalau di barang nih boleh nggak kita beli motor nyicil? Boleh, dalam Islam banget. Selalu yang dilarang itu masalah dendanya. Yang dipikir itu pasti selalu masalah denda, yang itu dianggap riba. Tapi kalau seandainya nyicil biasa doang boleh nggak? Boleh. Kalau barang. Tapi kalau emas dan perak nggak ada. Mau beli emas kasih duitnya, ambil emasnya, langsung kayak gitu. Tapi kalau nabung nggak boleh, dosa boleh. Tapi si orang yang menerima tabungan ini nih bisa nggak kita ajak main di akad? Main di akad gimana nih? Tulisannya di situ saya nabung. Saya nabung kan nyicil, saya nabung. Saya nabung. Ketika nanti di akhir saya akan membelikan tabungan saya seharga emasnya. Tapi di hari awal ditentuin harganya berapa ya? Ya nggak boleh ntar dirubah-rubah, bukan. Oh ini ada tabungan ke-24 katanya kemarin 2.400.000, oh sekarang udah naik 27, nggak boleh. Jadi makanya kalau mau nabung udah nabung aja dah. Nabung ke orang yang nggak bisa kita ambil duitnya, ntar udah dapat nominal yang bisa beli emas beli. Kalau langsung ke bank nggak mau, bilangnya nyicil dan nggak boleh nyicil emas. Nah ini sering kita bilang dalam Islam tuh masalah muamalah, dalam masalah lafaz hati-hati. Contoh paling dasar, sering kita bilang, ada orang minjem duit dong 10 juta, gue mau usaha nih, yaudah kasih 10 juta. Habis itu untung usahanya, kita bilang bagi 10 juta setengah kayak 11 juta, kayak kan lu gue yang modalin. Bisa nggak? Nggak. Karena dari awal bilangnya minjem. Tapi rubah, dari awal bilang modalin gue dong. Kan sama-sama aja bisa dikasih juga duit sama dia. Enggak, bahasanya beda. Kalau modalin nanti ada syarat kedua. Apa syarat keduanya? Keuntungannya itu dengan persentase. Haram nih, kita bagi hasil dengan itu haram. Itu dagang apa? Ini dagang ini. Gue naruh dong, ya, gue modalin. Gue naruh 5 juta nih, kira-kira dapat berapa? Ya, dapat 1 juta lah tiap bulan. Haram tuh. Ada naruh 100 juta nih, berapa kira-kira? Ya, per bulan gue bisa paling 5 juta lah, paling banyak. Haram tuh. Tapi kalau lagi nggak 5 juta ya maaf dah, paling sekian. Nah itu haram juga tuh. Karena di sini rawan terjadi penipuan jadi. Dan rawan terjadi kezaliman. Kalau kita modalin orang 100 juta, kita bilang pokoknya per bulan gua harus dapat 5 juta. Ya dengan asas karena yang ngerjain ini pertama bilangnya ya modal untungnya sih bisa 10 juta per bulan. Udah 5 juta ya biar setengah-setengah kan gitu kan. Orang ngotot di palanya gua harus dapat 5 juta. Ketika dalam 1 bulan ternyata untungnya cuma 7 juta, kan yang ngasih duit ngotot nih, pokoknya gue 5 juta nggak mau tahu, lu 2 juta berarti itu nggak boleh itu. Karena jadi sini ada kezaliman. Tapi kalau pakai persentase 50-50 ya untungnya, berarti ketika dapat 7 juta 3,5 tetap adil. Padahal dan sama gayanya sama, ngasih duit dia usaha, entar bagi keuntungannya. Tapi kalau dasarnya dibilang awalnya minjem nggak boleh. Minjem berarti balik minjem segitu, balikin segitu. Kecuali minjem 2025 balikin 2040. Ya sebagai ulama yang bilang bisa dihitung tuh nanti. Ya apa namanya naik turun masalah mata uangnya. Tapi kalau sebagian enggak bilang tetap segitu. Makanya kalau seandainya kita minjemin duit, kita takut terjadi kayak gini nih, jangan pernah bilang terserah. Ada minjem duit dong 10 juta. Ya udah deh Ustaz, balikinnya kapan? Terserah dah. Terserah Ustaz. Yang benar kapan balikinnya? Terserah dah. Gue balikin 12 tahunnya lagi. Yang ketika harga mungkin 12 juta akhirnya udah jadi kayak 7 juta gitu. Gimana jadinya? Wah ini mah parah Ustaz, gimana ya nggak berharga sekarang 12 juta, kemarin dapat ini sekarang nggak bisa, kemarin udah bilang terserah. Makanya kalau nggak mau begitu langsung kasih tempo. Jangan gampang terserah. Akhirnya ujung-ujungnya kita sendiri yang merasa dirugikan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan menjadikan ilmu kita ilmu yang manfaat dunia dan akhirat, yang mengabulkan segala macam doa dan hajat kita, mudahkan urusan kita, dan mudah-mudahan Allah jaga para guru kita, jaga orang tua kita, jaga keluarga kita, jaga kita semua kaum muslimin dan muslimat dari berbagai macam bala, wabah serta musibah fitnah dunia dan akhirat. Dan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan
Ya Allah berikan kita dan mereka panjang umur dalam keadaan afiat istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan minta doanya juga nih buat siapa nih? Oh, yang ulang tahun juga sama. Yang ulang tahun siapa nih? Iya, yang sakit di Oji yang ulang tahun. Kalau masih diulang tahun emang. Yang diulang tahun nencing saya yang sering bantuin kita juga di majlis, doain mudah-mudahan Allah kasih panjang umur dan sehat afiat, mudah-mudahan yang penyakit yang ada pada dirinya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga Umi, mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat afiat, istiqomah di jalan Allah dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mudah-mudahan Allah kasih panjang umur dalam sehat afiat, dalam istiqomah, rezeki yang luas, yang halal, yang barokah, sampai mendapatkan husnul khatimah ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki